Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika The Gabut Official, Tutor Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support The Gabut Official agar selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, kita akan membahas lagi tentang bahasa Indonesia. Atau katanya Bowi jenenge profesor dari Malaysia, bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada itu bahasa Melayu. Ya itu dulu yang begitu dulu. Tapi namanya orang itu punya propaganda, punya suatu cita-cita sing amat tinggi dan maunya instan gitu. Jadinya seperti itu. Kita tahu bahwa propaganda ala Melayu ini diajarkan di tingkat sekolah paling dasar di sana. Jadi ya perlu kita lawan, karena kan hal-hal yang disampaikan itu banyak bertolak belakang dengan sejarah yang ada. Mereka tidak melihat bahwa dulu pembentukan bahasa Indonesia itu susah payah dari 1908 sebagai Sumpah Pemuda itu, kemudian 1947 diresmikan sebagai bahasa ejaan Suwandi. Tapi mereka nggak mau tahu, maka bahasa Indonesia nggak ada, semaunya saja. Begini kawan, kita akan mereaction sebuah video yang menjelaskan boy, sebenarnya tuh bagaimana tuh bahasa Indonesia tuh gitu. Ini dari saudara kita ya. Video ini dari Bang Winduan Nur. Nanti Anda bisa melihat keseluruhan. Saya kasih deskripsinya toh. Nanti di saya kasih linknya, maksudnya di deskripsinya nanti saya kasih link, bisa melihat keseluruhan. Sebenarnya seperti ini nih. Kita simak bareng-bareng ya videonya. Adalah propaganda yang sangat sering saya dengar di Aceh ketika saya kuliah ya di sana di akhir-akhir pasca reformasi, ketika tensi sedang tinggi antara Aceh dan Indonesia, dan bukan kebetulan yang mempropagandakan itu di Aceh adalah teman-teman saya yang berkuliah di Malaysia yang kembali ke Aceh gitu, dan itu yang dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada, yaitu hanyalah bahasa Melayu, persis seperti yang dikatakan oleh Profesor Abdul Muati Ahmad ya. Tapi apakah dunia setuju dengan pernyataan beliau dan juga diyakini oleh banyak rakyat Malaysia dan sebagian oleh teman-teman saya di Aceh dulu ya kan? Sekarang saya rasa tidak lagi, karena situasi di Aceh benar-benar sudah berubah sejak awal 2000-an ketika tensi masih tinggi, kemudian pasca tsunami ketika kami akhirnya berdamai dan kembali ke rumah besar Indonesia. Baik, untuk mengetahui apakah dunia setuju dengan apa yang dikatakan Malaysia atau itu hanya milik mereka saja, di sini saya akan tampilkan sebuah informasi buku ensiklopedia untuk anak, salah satu buku ensiklopedia yang paling banyak dibaca oleh anak-anak di dunia, ensiklopedia Disney. Nah, buku ini terdiri dari 24 seri mengajarkan anak-anak tentang berbagai hal, mulai dari tubuh manusia, kemudian hewan, alam, pegunungan, komunikasi, dan lain sebagainya dengan cara menyenangkan ala Disney ya. Ada gambar Mickey, Donald, dan juga Pluto di sana.
Buku ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, di antaranya bahasa Prancis yang menjadi bahasa yang digunakan di Prancis tentu saja, tapi selain itu juga dipakai di Belgia, di Luxembourg, di Swiss, Kanada, lebih dari separuh Afrika ya, mulai dari Gabon, Kamerun, Mali, dan sebagainya itu, dan juga di Amerika Selatan seperti di Haiti, Guadeloupe, Martinique gitu kan. Dan juga kalau di Pasifik itu ada Tahiti, ada Kaledonia Baru. Gitu. Jadi di seluruh dunia buku ini beredar dalam bahasa Prancis, juga ada dalam bahasa lain, Jerman, Italia, Belanda, seperti itu. Nah, untuk penonton channel ini yang ada di Malaysia, buku ini bisa dibeli di Carousel. Ya, Carousel gitu, dan harganya itu 250 ringgit untuk satu serinya. Saya pikir untuk negara semaju dan sekaya Malaysia ini tidak terlalu mahal ya. Ya, ke-24 seri buku ensiklopedia Disney ini ditulis oleh satu tim penulis, Sean Connolly, Anita Ganeri, Richard Thames, Calvin Oatley, dan Richard L. Thames. Ya, selain di Malaysia, buku ini juga bisa dibeli di Singapura. Di sana harganya $14 Singapura. Salah satu dari ke-24 buku itu membahas tema komunikasi, communication di communication, kalau di dalam bahasa Prancisnya, dan ditulis communication dalam bahasa Inggris. Dan buku ini juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Komunikasi. Dan buku itu sekarang ada di tangan saya. Ini komunikasi namanya ya. Apa yang menarik? Kenapa buku ini saya bahas video terkait dengan pembahasan profesor kemarin? Itu karena di sini ada di halaman 12 ya, kita lihat. Nah, di halaman 12 ini, oke, di sini tentang kata dan bahasa. Tentang kata dan bahasa. Kita lihat nih di sini, ini gambarnya, ya. Ada anak yang berbicara, bagian pita suara, dan di sini ada fakta menarik. Ya, ada fakta menarik. Itu khasnya buku-bukunya ensiklopedia Disney. Nah, di fakta menarik ini, kita lihat apa yang dikatakan. Di fakta menarik ini ada sekitar 5.000 sampai 6.000 bahasa yang berbeda yang diucapkan orang di seluruh dunia. Oke. Kemudian ya, kita lihat. Ditulis satu bahasa untuk semua. Di sini nih menariknya. Kebanyakan bahasa berkembang secara alami. Namun, bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia diciptakan. Jadi dari 6.000 bahasa di dunia ini hanya 2 bahasa yang diciptakan, yaitu bahasa Esperanto dan bahasa Indonesia. Esperanto diciptakan sebagai bahasa dunia pada tahun 1887. Ini di ensiklopedia Disney ya. Namun, hanya kira-kira 1 juta orang yang sekarang memakainya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di Indonesia pada tahun 1945. Bahasa ini diciptakan agar penduduknya bisa saling berkomunikasi. Nah, pada saat buku Disney ini ditulis, ada lebih dari 250 bahasa di Indonesia katanya. Ya, kenyataannya kita lebih 700 ya. Mereka belum update informasinya. Namun, rakyatnya dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan hanya 1 bahasa. Oke? Dan Profesor Abdul Muati Ahmad dan profesor-profesor lain di Malaysia dan juga para netizen Malaysia yang hanya mampu mengatakan IQ gorila, hidung jambu, ya, bangsa babu, dan sebagainya. Meskipun Anda mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, tapi inilah yang diajarkan oleh Disney Barat yang kalian jadikan kiblat itu kepada anak-anak di seluruh dunia. Ya, apakah yang berbahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Italia? Mereka katakan apa? Dari 5.000 sampai 6.000 bahasa di dunia, hanya 2 bahasa yang diciptakan. Jadi
bahasa Indonesia itu diciptakan. Kenapa diciptakan? Ini seperti yang dijelaskan oleh salah seorang komentator di channel ini. Dan ini diungkapkan oleh salah seorang penonton video yang kemarin. Dikatakan di sana oleh Suradi 2164. Bahasa Indonesia itu sudah mengalami proses yang begitu panjang, yang saya ingat melalui beberapa tahapan dari ejaan Swandi, EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dan masih ada lagi penyempurnaan bahasa yang merupakan gabungan dari ratusan bahasa asing, dari bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Cina, Arab, dan masih banyak lagi gabungan beberapa bahasa asing, daerah, dan lain-lain. Ya, jadi kita lihat, begitulah bahasa Indonesia di mata dunia. Begitulah bahasa Indonesia diajarkan kepada anak-anak di seluruh dunia di berbagai bahasa. Berbeda sekali dengan yang dipropagandakan oleh Anda di semenanjung Malaysia sana. Oh, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Baik ya, kita udah melihat secara keseluruhan video tadi ensiklopedia dari Disney. Dua bahasa yang diciptakan gitu toh. Ya begini kawan ya. Kalau dari profesor-profesor dari Malaysia itu mau berpikir secara sehat dan tidak halu. Emang dulu bolehlah, zaman dulu ke madali mau frangka loh, bahasa Melayu. Tapi berjalannya waktu, peradaban itu bergerak ke depan kawan. Bergerak ke depan. Berjalannya waktu semenjak 1908 kan bangsa Indonesia ini sumpah pemuda gitu. Berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah Indonesia. Dan setelah merdeka 1945 itu dimasukkan ke undang-undang bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Terus profesor ngomong bahasa Indonesia tidak ada, kan semaunya saja toh, semaunya saja. Apa dia tuh nggak mikir gitu bahwa membuat bahasa itu tidak mudah. Perubahan ejaannya saja, perubahan ejaannya itu juga memerlukan waktu yang cukup panjang. 1947 itu diresmikan sebagai ejaan Swandi ya dulu kan, ejaan Swandi. Itu tulisannya OE. Terus kenapa diberi nama ejaan Swandi? Kalau nggak salah waktu itu Pak Swandi ini sebagai menteri, kurang lebih seperti Anda bisa searching, bisa cari. OE itu yang U itu terus berjalan, masih pakai itu terus. Ejaan Swandi itu berjalan sampai 1947 sampai 1972. Berapa tahun itu? 47 tambah 30 berarti 72 kurangi berapa tuh? 47 sampai 72. 47 ya kurang lebih 30 tahun loh. 30 tahun kurangi 7 kurangi 2, 30 dikurangi 5. Saya tak golek kalkulator. 72 dikurangi 47. Nah, 25 tahun. Ejaan Swandi bertahan sampai 25 tahun. Kemudian 1972 itu ada namanya ejaannya, nah, disebut ejaan yang disempurnakan. OE berubah jadi U. Kemudian ada lagi tentang huruf-huruf yang konsonannya double, TJ itu berubah jadi C, DJ berubah jadi J sendiri berubah jadi Y, kan seperti itu toh. Jadi seperti Profesor Malaysia tidak menghargai sama sekali. Bahasa Indonesia itu sudah dimaktub dalam undang-undang sebagai bahasa kebangsaan. Kenapa dia bilang nggak ada gitu loh. Aneh toh. Apalagi di Disney tadi ya, di apa jenenge ensiklopedia Disney tadi.
Anda bisa beli gitu. Dan Disney itu tersebar di seluruh dunia loh. Seluruh dunia ada gitu. Dijelaskan bahwa ada 5.000 sampai 6.000 bahasa dan hanya 2 yang diciptakan. Indonesia termasuk di dalamnya yang diciptakan. Apa tujuannya kok diciptakan? Anda tahu Indonesia itu terdiri berbagai macam suku. Dari Aceh, Aceh Sumatera itu berapa macam suku. Di Pulau Jawa berapa macam suku. Kemudian nyebrang Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, Kalimantan. Berapa banyak sukunya. Makanya waktu Indonesia merdeka itu menyepakati bahwa bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa adalah bahasa Indonesia, tidak bahasa Melayu. Kenapa? Kan Melayu di kita sebagai suku. Melayu asli. Sampai sekarang juga masih ada orang, saya tinggal di sini. Saya tinggal di posisi Kepulauan Bangka Belitung, ngomongnya Melayu. Tapi tidak semua bahasa Melayu saya paham. Kalau saya nggak ngerti, saya nanya bahasa Indonesianya apa, kan begitu. Anda bayangkan coba, ada sekitar 15 suku ngumpul atau 20 orang dari berbagai macam etnis nih. Bagaimana ngomongnya mereka? Ya mereka ngomong pakai bahasa Indonesia, makanya bahasa persatuan kan di situ tuh. Di Profesor Malaysia ini ngawur, nggak dibilang ngawur bagaimana, katanya orang pinter ya. Orang pinter kok gitu ya? Karena kan kemungkinan kalau memang kalian itu orang-orang top yo, Profesor Malaysia bagus yo, bikin aja bahasa Malaysia. Bikin bahasa Malaysia, bisa nggak coba? Dan yang terakhir perkembangan bahasa Indonesia ini kita kasih tahu yo, kita kasih tahu. Yang terakhir perkembangan bahasa Indonesia itu setelah EYD 1972 dipakai terus sampai 2015. 2015 tuh ada EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Ini terbaru nih. Huruf E itu ada 3 bunyinya. Dalam kata ya. 1 kerak. 1 kecap. 1 militer loh. Jadi 3. Perkembangan membentuk bahasa itu tidak mudah. Jadi kalau sampean pengen istilah Melayu mendunia, ya bikin aja sendiri. Jangan suruh Indonesia disematkan Melayu, Semang Indonesia, enak aja. Apalagi dikatakan bahasa Indonesia tidak ada. Ngawur sampean. Ini untung bahasa Jawa saya nggak keluar itu ya. Udah, itu aja ya. Oh yang intinya Anda bisa menilai sendiri teman-teman, bisa menilai sendiri sebenarnya yang halu ini siapa ini. Dalam kenyataannya, apakah nanti perkembangannya itu lebih bagus bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang di Malaysia? Pantesan kemarin saya punya video itu tuh, ada video, ini ada komen orang Malaysia mungkin, ini ada komennya. Nah, ini kemakan dia itu. Yang kok cakap tuh bahasa apa? Ya bahasa Indonesia, bos. Bahasa Indonesia saya bercakap. Nah, ngomong bahasa Indonesia saya campur, kadang bahasa Jawa, kan saya suku Jawa tuh. Begitu. Jadi nyeleneh yo, itu udah memakan korban seperti itu. Barangkali banyak netizen seperti itu yo. Ya cukup sekian yo, ulasan tutur gabut official. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur gabut official, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.